Oke, baik ya. Sesuai dengan topik kita, sesi kali ini kita akan mempelajari bagaimana program upaya kesehatan apa namanya perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat ya di Kementerian Kesehatan dan di RSCM ya. Mudah-mudahan mahasiswa sekalian sudah membaca topik ini dan membuat tugasnya seperti yang kita sampaikan di pertemuan terakhir ya. Jadi masing-masing mahasiswa membuat semacam makalah atau PPT terkait bahasan bagaimana program UKM UKP di Kementerian Kesehatan ya. Oke, lanjut. Untuk yang pertama bisa kita lihat bahwa sesuai dengan hierarki sebenarnya dari Kementerian Kesehatan ada di Yankes level 3 ini ya. Jadi bisa kalau di Dinkes kabupaten kota maupun Dinkes provinsi itu kita anggap di level kedua. Nah, di Kementerian Kesehatan itu merupakan di level paling tinggi untuk hierarki upaya kesehatan masyarakat ya. Nah, memang kalau kita melihat dari gambar ini ada UKM, UKP itu dipisahkan antara keduanya seperti di UKM itu di ranahnya Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Labkesda ya. Kemudian di ranah UKP ini ada di RSUP, RSCM, Rumah Sakit Kabupaten Kota maupun di Puskesmas juga ada maupun di poliklinik ya. Nah, sebenarnya ini untuk mayoritasnya saja gitu ya. Karena bisa saja ada di bagian Kementerian Kesehatan maupun di RSUP itu yang melakukan kegiatan UKM ya. Itu seperti kalau untuk TB.dot, TB.dot itu dianggap sebagai UKM. Tahu TB.dot? Pengobatan untuk pasien tuberkulosis ya. Dengan menggunakan program DOT ya, mudah-mudahan nanti bisa di searching untuk program TB.dot itu sendiri. Nah, itu biasanya ada di Kementerian Kesehatan, ada di rumah sakit. Nah, itu sebenarnya merupakan upaya kesehatan UKM yang dilaksanakan secara massal. Jadi UKM ini bisa kita identikkan dengan program kegiatan yang dilakukan secara massal, tidak perorangan. Nah, TB.dot itu juga pengobatan tapi dilakukan secara massal. Biasanya itu pasien ngambil obatnya di rumah sakit atau puskesmas yang merupakan kalau di ranahnya di sini lebih ke UKP gitu ya. Tuh, maupun di kegiatan imunisasi, di program imunisasi. Program imunisasi itu juga bisa secara mayoritas itu di UKM ini ya, di Kementerian Kesehatan, di Dinas Kesehatan, Puskesmas ya. Namun ada beberapa klinik, rumah sakit di klinik kecil juga kadang-kadang mereka bisa menyediakan layanan imunisasi ya. Jadi bisa dipahami ya untuk mayoritas dan mana ranahnya itu sebenarnya bisa tumpang tindih tergantung ke layanan spesifik layanan yang diberikan di unit tersebut ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang UKM UKP di Kementerian Kesehatan. Kalau kita mau mempelajari UKM UKP apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, pastinya kita harus mempelajari struktur organisasi di kementerian itu sendiri. Nah, ini yang terakhir ini yang mungkin belum berubah ya, berdasarkan Permenkes nomor 64 tahun 2015. Jadi sudah 5 tahun ya. Setahu saya sepanjang ini unit-unit bagiannya tidak ada perubahan itu di Permenkesnya belum berubah. Nah, ini perlu kita pahami mungkin nanti mudah-mudahan ada adik-adik mahasiswa ini nanti yang bisa diterima bekerja di Kementerian Kesehatan, di RCM maupun jajarannya ya. Nah, jadi perlu dipahami dulu bagaimana struktur organisasi dari Kementerian Kesehatan. Secara fungsional, bisa dilihat di sini, secara fungsional, Kementerian Kesehatan itu berfungsi berjalan sesuai dengan 4 direktorat ini ya, maupun secara sekretariatnya juga secara general umum juga di Sekretariat Jenderal ya. Tapi secara fungsional, apa saja yang akan mereka lakukan di 4 direktorat. Ada Dirjen Kesehatan Masyarakat, ada Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang keempat, yang ketiga
Dirjen Pelayanan Kesehatan, yang keempat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alkes. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Ada 4 direktorat jenderal ini. Kemudian selain dirjen yang besarnya ini ada Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal. Jadi Sekretariat Jenderal kalau kita idiomkan atau identikan itu dengan TU-nya gitu ya. Jadi urusan tata usaha lain-lain kepegawaian itu di Sekretariat Jenderal. Sedangkan Inspektorat Jenderal nanti kalau kalian di magister itu akan belajar tentang manajemen pengawasan. Nah, di Inspektorat Jenderal ini merupakan SPI-nya untuk Kementerian Kesehatan maupun jajaran di bawahnya ya. Jadi Irjen ini Inspektorat Jenderalnya untuk pengawasan pengendalian di Kementerian Kesehatan dan jajaran di bawahnya ya. Ada namanya APIP ya, Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Nah, APIP-nya dari Kementerian Kesehatan itu ada di Inspektorat Jenderal ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk kembali ke fungsi dari Kementerian Kesehatan itu sendiri, kalau kita lihat 4 dirjen tadi, untuk ranah yang mayoritas, untuk UKM, upaya kesehatan masyarakat, itu ada di Dirjen Kesehatan Masyarakat dan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang mayoritas. Kalau kita mau, oh ini UKM, oh ini UKP gitu ya. Sedangkan UKP-nya ada di Dirjen Yankes dan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Walaupun seperti yang saya catatkan tadi, mungkin ada di Dirjen Kesmas, di Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ini UKP-nya kan banyak ya, pengobatan-pengobatan itu bisa masuk ke ranah sini. Tapi kalau secara mayoritasnya untuk Dirjen Kesmas, Dirjen Yankes itu lebih ke UKM. Sedangkan Dirjen Yankes sama Dirjen Yanpar dan Alkes itu di ranahnya UKP ya. Tuh. Nah, di bawahnya dari Dirjen ini ada lagi banyak kegiatan ya. Fungsi lainnya banyak ya. Bisa kita lihat tadi yang Sekretariat Jenderal ini yang TU-nya dari Kemenkes. Nah, ini mereka akan melaksanakan fungsi-fungsi tata usaha lainnya, kepegawaian, kerjasama ya, hukum, keuangan, ini urusannya di Sekretariat Jenderal. Nah, kalau di Direktorat Jenderal yang fungsionalnya dari Kementerian Kesehatan, ada di situ Direktorat Kesga atau Kesehatan Keluarga. Ini bisa ngomong tentang KB ya, kemudian KIA ya. Boleh mungkin kegiatannya itu nanti banyak yang berhubungan langsung dengan dinas kesehatan di provinsi dan kabupaten ya. Nanti sampai ke puskesmas biasanya. Direktorat Kesling, Direktorat Kesga Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Gizi Masyarakat maupun Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Nah, dari fungsi-fungsinya ini bisa kita lihat bagaimana mesin dari direktorat ini berjalan menyesuaikan dengan nama direktoratnya tadi gitu ya. Bisa dipahami ya. Kalau Kesling ya mereka akan berbicara membahas program kerja yang terkait kesehatan lingkungan sampai itu ke dinas kesehatan, sampai dinas kesehatan provinsi, kabupaten, sampai yang paling utama penyelenggara pelayanan di primer itu di puskesmas. Begitu juga di kesehatan kerja, olahraga, gizi masyarakat maupun di promkes ya. Sampai ke puskesmas itu program kerjanya menyentuh ke unit-unit di bawahnya ya. Nah, ini bisa dilihat untuk satu-satu yang di bawah Dirjen Kesmas tadi ya. Ada kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat. Jadi luas ya, banyak ya. Jadi kalau kita melihat fungsinya di Kementerian Kesehatan ini memang mengurusi secara rinci semua kegiatan tadi yang ada di Kementerian Kesehatan ya. Itu kalau yang pernah atau lihat mungkin di YouTube ada ya. Kantor dari Kementerian Kesehatan ini besar sekali ya karena mereka mengurusi se-Indonesia Raya ini mereka tugasnya ya.
Jadi saya kurang gimana ya. Kita kan sudah menerapkan yang namanya desentralisasi ya. Jadi pelimpahan tugas itu ke kabupaten kota. Namun di kesehatan, di Kementerian Kesehatan ini sebenarnya masih memegang kendali dalam pelayanan kesehatan sampai ke kabupaten, ya. Jadi desentralisasinya itu kalau kita melihat memang desentralisasinya yang tidak full ya, yang tidak full semuanya diserahkan ke kabupaten kota, tapi masih dipegang rule-nya atau ekornya itu di peraturan-peraturan yang di sharing, dikomunikasikan, didelegasikan oleh Kementerian Kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Jadi pantaslah di Kementerian Kesehatan itu kantornya itu besar sebegitu gitu ya, karena memang mengurusi se-Indonesia Raya itu mereka gitu ya. Itu. Boleh jika ada pertanyaan nanti dicatat ya. Maupun di subdirektorat yang kedua, tadi yang pertama Kesmas, ini P2M. Nah, ini ada lagi surveillance-nya, pengendalian penyakit menular, vektor, penyakit tidak menular, jiwa ya. Banyak ya. Ini urusan di masyarakat ya, UKM ya. Ada yang sekarang lagi banyak di kemarin sebelum Covid itu kesehatan jiwa ini ya harus diurusi sampai ke level desa ya. Indonesia bebas gangguan jiwa di tahun 2025 ya kalau nggak salah ya, ada slogannya ya. Kemudian Direktorat Jenderal Yankes, nah ini yang urusan rumah sakit ini di sini ya. Pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, tradisional juga diurusi di Yankes, kemudian direktorat fasilitasnya maupun di mutunya ya. Jadi selain mengurusi yang primer, rujukan, dan tradisional, juga mengurusi tentang fasilitasnya maupun mutu akreditasi layanan ya. Karena setahu kita kan sampai ke puskesmas itu harus terakreditasi biar bisa terlibat dalam pelayanan kesehatan kerjasama dengan BPJS ya. Ini yang keempat, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alkes. Di sini ngurusi bagaimana obat-obatan didistribusikan maupun pelayanannya ya, maupun perbekalan Alkes dan perbekalan kesehatan lainnya ya. Ini penilaiannya, ini pengawasannya ya, karena memang perlu digarisbesarkan bahwa untuk perbekalan maupun alat-alat kesehatan, apalagi obat-obatnya ya, itu harus terjamin kan mutunya, seperti yang sekarang yang sedang hit sekarang ini kan, vaksin COVID gitu kan. Nah, ini sebenarnya urusan dari Dirjen Kefarmasian dan Alkes ini. Bagaimana obat COVID-19 tadi bisa dilakukan pengawasan yang ketat sehingga bisa disebarkan ke masyarakat dengan bermutu dan efektif kan. Itu. Jadi di sini urusan dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alkes. Mungkin banyak dari sub bidang lainnya yang perlu diperhatikan, terutama untuk tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan, Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Ini tentunya terkait dengan pelayanan mendukung ini tadi ya, Direktorat Pelayanan Kesehatan. Bagaimana pelayanan di rumah sakit, bagaimana primer ini lebih ke puskesmas ya, pelayanan di puskesmas. Sedangkan rujukan itu mulai dari rumah sakit tipe D ya, maupun sampai ke tipe A ya. Situ. Sedangkan yang di RSCM bisa kita lihat di RSCM ini sebentar. Nah, ini ya. Bisa dilihat slide-nya? Sudah berubah slide-nya jenis pelayanan belum? Tabel ya, Bu. Ya, jenis pelayanan ya. Iya, Bu. Ya, tadi karena saya share layar ya.
Nah, di jenis pelayanan di RSCM, kalau kita perhatikan mungkin RSCM itu kan lebih banyak pelayanan di dalam gedung ya, atau pelayanan UKP-nya. Nah, ini kalau bisa kita lihat memang dia rujukan se-Indonesia Raya juga gitu ya. Instalasi gawat darurat, pelayanan terpadu, pelayanan penunjang, rawat inap, rawat jalan, poliklinik, mana tadi? Nah, sampai ke nama fasilitas yang ada di jenis layanan yang ada di RSCM itu sendiri ya. Jadi sama dengan Kementerian Kesehatan. Di RSCM ini bangunannya luas sekali. Kalau saya dulu waktu tahun 2005 ya, itu saya sering ke rumah sakit RSCM di Jakarta. Kalau bahasa kita tuh sesat gitu ya, saking luasnya rumah sakit ini. Jadi karena fungsinya juga luas, rujukan se-Indonesia tadi juga ada beberapa layanan yang mereka miliki komplit ya. Mungkin kalau kita lihat dari Departemen Pelayanan Medik, oh ini ya, gambar kantornya ya, bangunannya ya. Nah, medisnya ini kesehatan anak, anestesi, ini lengkap sebenarnya ya, penyakit dalam dan lain-lain ya. Nah, ini sampai ke fungsi layanannya ya. Jadi di RSCM ini kalau kita melihat biasanya kan mereka merupakan rujukan dari rumah sakit yang ada di provinsi-provinsi di Indonesia ya. Jadi hampir semua jenis layanan spesialis itu tersedia di RSCM itu sendiri. Dan perlu kita tekankan untuk di RSCM ini sendiri lebih banyak untuk pelayanan UKP-nya ya. Tuh. Bisa ya, bisa dilihat ya. Jenis layanan lain ya. Ini belum komplit ini kayaknya ya. Walaupun di RSCM ini sendiri, kalau kita melihat kan mereka banyak unit-unit pelayanan unggulan ini ya. Pelayanan unggulan yang kita lihat kalau di Indonesia itu biasanya kita untuk rujukan pelayanan jantung terpadu ya, maupun kalau kita melihat jenis-jenis pelayanan kesehatan lainnya yang ada di RSCM ini, kita akan melihat lebih komplit pemeriksaan penunjangnya ya. Biasanya kan kalau di daerah-daerah provinsi ada pemeriksaan penunjangnya yang tidak tersedia, biasanya akan dirujuk ke RSCM ya. Jadi rujukan RSCM itu bisa rujukan pasien, bisa rujukan kasus, bisa rujukan bahan lab untuk pemeriksaan ya. Tuh. Dan tentunya teknik membawa bahan rujukan untuk spesimen dan lain itu perlu memenuhi ketentuan sehingga sampai ke Jakarta masih memenuhi atau masih layak untuk diperiksa gitu kan. Jadi ada prosedurnya tersendiri ya. Oke, mungkin cukup dari saya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau